hati-hati, teliti, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa memvonis atau sesuatu sampai jelas maksudnya apa, tujuannya apa, duduk permasalahan sebenarnya apa, baru dihukum. Yang kedua, at-tasabbut. Ini harus tabayun, harus berusaha untuk mengecek kebenaran suatu perkara, harus memahami fakta yang terjadi sehingga vonis yang kita jatuhkan itu tidak meleset, apalagi terkait dengan harkat dan martabat saudara kita sama muslim yang harus kita jaga. Maka nggak boleh kita buru-buru memvonisnya demikian dan demikian sampai kita tasabbut. Nah, barakallahu fikum. Ini santri juga demikian ya. Nah, datang-datang ke sini kok ada yang dianggap aneh peraturan-peraturannya, jangan langsung komentar di belakang ya. Peraturan apa ini? Catat-catat macam apa ini? Kalau di pondokku yang dulu nggak kayak gini, gitu. Namanya tergesa-gesa dalam memvonis sesuatu. Belum tanya kepada yang bikin peraturan. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Ya, yang dimaukan apa dengan peraturan itu? Dia sudah langsung keluar di belakang. Nadanya jelekkan, nadanya negatif, ya. Ini tidak benar sikap semacam itu. Yang benar ialah ketika dia membaca peraturan yang dianggap aneh, yang dianggap tidak biasa ditemukan di pondok-pondoknya sebelumnya, dia tanya, ini maksud peraturannya itu apa? Tujuannya bikin peraturan semacam ini apa? Faedahnya apa? Nah, setelah dikasih tahu, nah, kalau penjelasannya bagus, tujuannya bagus, maksudnya bagus, nah, baru dia memahami. Oh, begitu ya. Nah, jelas ya. Nah, si santri itu harus memiliki at-ta'anni wa tasabbut. Apalagi sekarang ya, di mana media sosial atau medsos semakin pesat perkembangannya, jangan asal langsung menelan mentah-mentah berita-berita yang masuk. Jangan langsung memberi komentar-komentar terhadap berita yang masuk atau perkara yang masuk. At-ta'an wa tasabbut. Begitu. Karena kalau langsung divonis, langsung dikomentari tanpa tasabbut, tersebar yang baca banyak ya. Nah, mazharatnya juga lebih besar. Lain kalau dulu nggak ada medsos, paling tersebar di kalangan sendiri, di lingkungan sendiri. Tapi sekarang sekali posting, sekali komentar, sekali memvonis, langsung ribuan yang tahu ya. Nah, ya kalau komentarnya itu positif, kalau negatif, sama saja untuk ngajak orang berbuat jelek, ngajak orang suudzon, ngajak orang ikut-ikutan memvonis sesuatu yang gak jelas tanpa ta'anni dan tasabbut. Hati-hati ya, apalagi terkait dengan harkat dan martabat seorang muslim yang harus dijaga
Gak boleh kita terlalu bermudah-mudah dalam masalah itu. Qala rahimahullah wa minha ta'liqul umuril mustaqbalati allati min af'alil ibad bil masyiah wa alla yaqula al insanu syai'in fa'ilun dalika fil mustaqbal illa ay yaqula insyaallah. Di antara faedah kisah perkara-perkara yang akan datang, yang akan dikerjakan oleh hamba, maka hendaknya diikat dengan ucapan insya Allah. Nggak boleh seseorang ketika akan melakukan sesuatu yang akan datang, dia mengatakan aku akan melakukannya nanti. Kecuali dia beri tambahan ucapan insya Allah. Nggak boleh memastikan, ya. Jadi insya Allah itu namanya al-masyiah. Saya akan pergi ke kota besok. Insya Allah, gitu ya. Saya akan masak soto besok. Insya Allah, begitu ya. Saya akan kerja bakti bersama teman-teman besok. Insya Allah. Saya akan menikah besok. Insya Allah. Saya akan khitan besok. Insya Allah. Saya akan cukur rambut besok. Insya Allah. Nah, kami kelas 1 lughah besok akan imtihan. Insya Allah. Gitu. Pokoknya tentang al-amrul mustaqbal. Adapun kalau perkara-perkara yang sudah terjadi yang lampau, maka nggak perlu insya Allah, ya. Nah, saya sudah umrah, insya Allah, nggak perlu. Walhamdulillah, gitu, ya. Nah, kamu sudah makan belum? Sudah, insya Allah. Salah, sudah, alhamdulillah, begitu, ya. Nah, minta lalu senang dengan insya Allah, salah penggunaan. Nah, baik. Qala rahimahullah wa minha annal azma ala fi'li syai' laisa bimanzilati fi'lih. Fa inna Musa qala satajiduni insyaallah sabira. Fa watana nafsahu ala sabri wa lam yaf'al. Di antara faedah kisah, tekad untuk melakukan sesuatu itu tidak sama dengan ketika telah melakukannya. Karena Nabi Musa berkata, engkau akan mendapatiku insya Allah sabar. Nabi Musa bertekad dirinya untuk sabar, tapi ternyata beliau tidak melakukan kesabaran. Jadi kalau cuma tekad itu beda dengan benar-benar dilakukan, ya. Nah, saya bertekad akan rajin, insya Allah. Masih tekad, Mas. Beda kalau dia benar-benar membuktikan rajinnya, ya. Jadi jangan disamakan antara tekad melakukan sesuatu dengan benar-benar membuktikan perbuatannya.
Kalau ada orang yang berazam, bertekad untuk melakukan suatu perbuatan, maka kita bilang kepadanya, nah kita lihat ya tekadmu, apakah benar-benar engkau lakukan atau tidak. Barakallahu. Nah, kalau dilakukan berarti benar-benar dia tekad yang jujur melakukannya. Tapi kalau cuma tekad semangat saja, nah, tapi gak ada bukti, gak ada kenyataannya, nah, cuma hanya tekad semata, ya, beda. Apakah berpahala orang yang punya tekad untuk melakukan suatu kebaikan? Ya, berpahala. Tapi pahalanya beda dengan orang yang benar-benar melakukan perbuatan itu, merealisasikannya, ya, membuktikannya. Pahalanya beda. Nah, barakallahu. Saya bertekad pengen sedekah, ya. Berpahala enggak? Berpahala. Ada orang yang enggak pakai ngomong tekad-tekatan, langsung, nih saya sedekah. Pahala enggak? Pahala. Besar mana pahalanya? Besar yang benar-benar membuktikan sedekahnya. Karena orang yang tekad tadi belum tentu sedekah, ya. Nah. Barakallahu. Qala rahimahullah wa minha anna al-muallima idza ra'a al-maslahata fi izaihi lil muta'allim ayatruka al-ibtida'a fi as-su'al an ba'dil asya' hatta yakuna al-muallimu walladhi yukifu 'alayha fa innal maslahata tattabi kama idza kana fahamu qasiran aw nahahu anid daqiq fi su'alil asya' allati ghayruha ahammu minha aw la yudrikuha dhihnuhu aw yas'alu su'alan la yata'allaqu fi mawdu'il bahthi. Di antara faedah kisah ini, seorang guru jika telah melihat adanya maslahat untuk orang yang diajar, untuk santrinya, untuk muridnya, bisa melarang santrinya untuk tanya sampai gurunya sendiri yang menjelaskannya. Karena maslahat itu biasanya mengikuti perkembangan ketika terjadi. Atau melarang santrinya bertanya kalau gurunya mengetahui santrinya ini pemahamannya kurang. Atau melarang santrinya untuk tanya perkara-perkara yang rumit. Yang lebih baik tanya yang lebih penting dari itu. Atau gak masuk ke pikiran santrinya. Atau melarang santrinya untuk bertanya pertanyaan yang gak terkait dengan pembahasan. Ini merupakan hak guru. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi guru itu kalau melihat ada suatu maslahat untuk santri atau murid-muridnya, boleh melarang santri untuk bertanya. Ya, dengarkan dulu, jangan banyak tanya sampai nanti saya jelaskan. Ya, nah, boleh. Atau bilang sama santrinya, kalian jangan banyak tanya. Ya. Pahami saja. Ketika gurunya melihat santrinya banyak yang kurang pemahamannya, ya. Nah, karena enggak fokus mendengar penjelasan, tapi sibuk nulis di kertas, tanya ini. Nah, jangan banyak tanya, ya. Nah,
atau melihat santrinya ini suka bertanya dengan sesuatu yang berbelit-belit, yang rumit, nggak penting, apalagi yang nggak terkait dengan pembahasan, maka guru punya hak untuk melarang santrinya atau muridnya untuk bertanya. Nah, kenapa? Itu semuanya untuk kemaslahatan santrinya sendiri. Karena kalau sibuk bertanya ini, bertanya itu dalam keadaan yang pertama, nanti akan terjawab sendiri dengan penjelasan dari gurunya. Belum selesai jelaskan sudah, apa Ustaz? Tanya. Tenang, belum selesai baca kamu tanya. Ya, kan gitu ya. Babnya belum ke sana sudah tanya. Pembahasannya mubtada, tanya masalah mudhaf ilaih. Nah, ini dulu ya. Nah, tenang gitu. Atau ustadznya menjelaskan dengan penjelasan yang ringkas, jelas. Dia kok tanya yang rumit-rumit gitu. Ustadz tanya, ya. Nah, istilah-istilahnya yang asing-asing ya. Nah, itu nanti ya, kamu nggak paham itu nggak apa-apa ya, sementara ini saja ya. Nah, atau dia tanya tentang pembahasan yang lain, nggak ada kaitannya dengan materi. Ini juga bisa mengurangi jatah waktu untuk menjelaskan pelajaran ya. Ini sebab pelajarannya nggak khatam-khatam sampai mau liburan, nah, gara-gara santrinya akan takut, banyak tanya, ya, yang nggak ada sangkut pautnya dengan pembahasan. Ya. Bahas nahwu, tanyanya Ustaz Al-Bayyinah ini berdiri tahun berapa? Sedang bahas tafsir, tanya Ustaz itu becak dulu harganya berapa ketika itu? Santri-santri model seperti ini biasanya nggak fokus dalam memahami ilmu, atau mohon maaf ya, pemahamannya kurang sehingga dia mengungkapkan sesuatu yang aneh-aneh untuk mengalihkan pembahasan. Karena kalau fokus terus panas, nggak kuat ini ya, maaf. Gitu. Padahal harusnya tuh tunggu sampai ustadznya benar-benar selesai, tuntas dalam menjelaskan. Baru setelah itu kalau dipersilakan, yang belum paham bisa tanya. Nah, itu bagus ya, sehingga target bisa tercapai. Waktu gak habis untuk melayani pertanyaan-pertanyaan yang gak terlalu penting, apalagi yang gak terkait dengan pembahasan. Nah, barakallahu. Apalagi sudah dipesening, jangan tanya ya, saya mau menjelaskan, perhatikan baik-baik, malah tanya. Wah ini, terbilang kok boleh tanya, kok tanya. Nah, berarti benar, gak paham ini. Jangan tanya, dia malah tanya, berarti gak paham. Nah, barakallahu. Jelas? Nah, jadi santri itu harus benar-benar fokus memahami penjelasan dari gurunya. Jangan banyak bertanya sesuatu yang tidak terkait dengan pembahasan. Ya, perhatikan dulu gurunya sampai sempurna dalam menjelaskan sesuatu. Baru kalau nggak paham ditanyakan atau gurunya yang akan menjelaskannya. Nah, jelas. Nah. Baik. Saya contohkan. Nah, supaya kalian ngerti. Isi mausul itu butuh silah dan aid. Apa Ustaz? Apa itu silah? Apa itu aid? Ya, tenang dong. Sabar. Poin berikutnya. Silah ialah. Nah, ya kan? Itu sudah langsung tanya. Padahal selanjutnya akan dijelaskan. Gitu. Jelas. Diam.
Sengaja pertamanya global, habis itu dirinci lagi ya. Nah, begitu ya. Jadi santri itu yang benar-benar paham aturan main dalam kegiatan belajar mengajar supaya hasilnya memuaskan. Barakallahu. Jadi jangan sakit hati, jangan merasa dikekang kalau gurunya melarang sertanya ya. Nah, jangan merasa tidak dikasih ruang untuk tanya jawab, nah, ya. Begitu. Termasuk dalam tafsir ini begitu. Gak khatam ini. Faidah kisah ini. Ya, nah. Kalau kalian tanya terus sak keranjang. Tanahnya kapan liburan? Wah, itu lagi. Ya kan? Nah itu. Juga khatam. Sudah ada isya. Nah, ya. Begitu. Paham saja dulu ya. Nah, barakallahu. Qala rahimahullah wa minha jawazu rukubil bahri fi ghairil halah allati yukhafu minha. Di antara faedah kisah, boleh kita naik kendaraan laut, nah, atau mengarungi lautan di dalam keadaan yang tidak dikhawatirkan. Boleh naik perahu, boleh naik speed, boleh naik kapal, ya. Nah, begitu. Boleh naik apa lagi? Perahu, kapal, speed. Naik papan. Ya. Nah, jika kondisi laut tidak mengkhawatirkan atau tidak membahayakan. Nah, tapi kalau cuacanya gelap gulita, ya, ombaknya tinggi, nah, ya, jangan nekat ya. Nah, nunggu sampai tenang. Begitu. Kenapa kok diambil faedah ini? Karena lautan itu dalam, ya. Orang kalau jatuh ke laut tenggelam. Maka kalau dalam kondisi aman, perahunya aman, kapalnya aman, maka nggak apa-apa. Tapi kalau nggak aman, jangan. Kenapa? Mafsadah. Karena laut itu tempatnya sangat dalam, rawan tenggelam. Ya, lautan itu nggak kayak kolam renang yang cuma sak perut, sak leher, sak kepala, ya. Nah. Kedalaman lautan itu sangat dalam, apalagi samudra, ya. Nah, pastikan aman. Kalau nggak aman, jangan. Gitu. Termasuk menyelam di lautan, pastikan aman. Kalau nggak aman, jangan. Kenapa? Hukum asal lautan yang dalam itu membuat madharat, menjadi sebab tenggelam. Maka kalau aman, nggak apa-apa. Kalau nggak aman, nggak boleh. Kalau kapalnya bocor, tutup masuk kapal, jangan. Nanti bisa tenggelam. Kalau naik speed, tapi bensinnya sedikit habis, jangan diteruskan. Isi itu loh bensinnya, ya. Nah. Kalau naik papan, aman nggak? Di laut naik papan, nggak aman. Ya jangan. Nah, gitu. Jadi itu penting. Kenapa? Lautan itu dalam,
menjadi sebab madarat, maka jika aman dari madarat itu boleh, jika tidak aman enggak boleh. Qala rahimahullah wa minha annan nasiya ghairu mu'akhadun binisyanih la fi haqqillah wa la fi huquqil ibad liqaulihi la tu'akhidni bima nasitu. Di antara faedah kisah ini adalah orang yang benar-benar lupa, bukan pura-pura lupa ya, benar-benar lupa, maka tidak boleh dihukum kalau benar-benar lupa, baik terkait dengan pelanggaran hak Allah atau pelanggaran hak hamba. Berdasarkan ucapan Nabi Musa, engkau jangan menghukum aku kalau aku lupa ya. Nah, gitu. Baik. Ada ustadz nyuruh santrinya, besok tolong ya kamu membawa kitab yang ustadz pesen rabimu ya. Nah, bawa ya. Nah. Soal ustadz, oh no. Besok datang, mana kitabnya? Lupa ustadz, dasar. Kasih tahu, bawa gak dibawa. Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh dimarahi. Lupa. Oh, ya sekedar wah. Lupa. Ya, nanti kalau ingat dibawa ya. Nah, gitu. Jadi kalau dimarahi bilang, la tu'akhidni bimana situ. Nah, gitu. Pak Ustadz, jangan saya dihukum kalau saya lupa ya. Saya benar-benar lupa ya. Tapi kalau pura-pura lupa, lain lagi. Nah. Ini tanggalnya harus bayar hutang. Tuh. Iya dah, lupa aku. Lupa. Gitu. Ya bos. Gak ada uang. Itu. Ya sudah. Besok. Kalau enggak tak sita bareng. Boleh. Kenapa? Dia pura-pura lupa ya. Waktunya jatuh tempo bayar hutang, senyum-senyum kayak gak pernah punya hutang. Nah, ternyata pura-pura lupa ya. Nah, jadi yang gak boleh dihukum itu yang benar-benar lupa, baik terkait dengan hak Allah Ta'ala maupun hak hamba. Jelas. Orang puasa kan gak boleh makan dan minum. Udah kok enak, kemudian minum kopi. Kamu itu sudah gede ini gak puasa. Oh iya, puasa tak? Astagfirullah, lupa mas. Batal apa gak puasanya? Tidak batal, karena dia lupa. Tapi kalau pura-pura lupa, ya batal. Ya nah. Waktunya puasa, sengaja dia minum. Nanti kalau ada yang tanya, aku bilang lupa. Ya mungkin manusia bisa menganggap kamu lupa, gak batal ya. Tapi kalau Allah Ta'ala gak bisa dibohongi, kamu itu pura-pura lupa. Ya, puasamu gak sah ya. Nah, baik. Qala rahimahullah. Wa minha annahu yanbaghi lil insani ay ya'khudha min akhlaqin nasi wa muamalatihim al-afwu minha wa ma samahat bi anfusuhum wa la yanbaghi lahu ay yukallifahum ma la yutikun aw yashqu alaihim wa yurhikuhum fa inna hadha mud'atun ila an-nufur anhu fas-samah bal ya'khudul mutayassir yatayassar lahul amr. Di antara faedah kisah, seorang itu harus belajar akhlak dan muamalah dengan orang lain.
bagaimana cara memaafkan, bagaimana berjiwa besar, toleran. Nah, dan tidak semestinya membebani orang-orang dengan perkara yang tidak mereka mampu atau yang memberatkan atau membuat mereka susah melakukannya, karena hal-hal semacam ini menyebabkan mereka lari atau jenuh, ya. Tapi ambillah yang mudah supaya perkaranya jadi mudah. Nah, di dalam bermuamalah sesama manusia, kita itu harus mengetahui gaya-gaya dan tabiat orang lain, ya. Oh, ini kalau dikasih tugas berat nggak bisa, ya dikasih yang semampunya. Ini kalau dikasih tugas berat digarap dengan enteng, kasih, ya. Nah, karena kalau dipaksakan, nggak lihat-lihat, terus ngasih peraturan yang berat-berat, ya ujung-ujungnya itu kabur semua atau jenuh semua, ya. Nah, tujuan tidak tercapai, malah orang-orang nggak mau dekat-dekat sama kita. Kenapa? Kalau dekat-dekat ngasih tugasnya banyak. Itu. Imtihan satu kitab, soalnya 100. Waktu 10 menit. Ini kalau orangnya itu super cerdas. Ya, nah. Enggak masalah. Soalnya 100 dijawab dalam waktu 10 menit. Dari per soal berapa? Ya. Nah, 1 menit bisa menjawab 10 soal. 100 soal dijawab dengan 10 menit. Tapi kalau yang lain yang pas-pasan kemampuannya, 1 soal itu sudah 10 menit sendiri. Ini 100 soal, ya. Nah, akhirnya dia apa ini? Merasa nggak mampu, berat, ya. Karena berat, pindah dia. Terlalu berat di sini, Bi. Masa 1 soal disuruh jawab 10 menit. Kemampuanku itu 1 soal 10 menit, Bi. Pindah pondok saja, Bi, yang kalau imtihan cuma 5 soal, waktunya 5 jam. Nah, jadi lihat kemampuan santrinya. Pintar-pintar atau biasa-biasa, atau mohon maaf ya, kurang bisa. Ya, nah. Kalau rata-rata bisa, rata-rata pintar, sudah pernah mondok di mana-mana, nah, nggak masalah. Dikasih agak sedikit ya, nah untuk biar semangat. Jadi sesuai kemampuan. Ya, harus mengenal akhlak orang. Belajar bagaimana memaafkan, belajar bagaimana bersikap legowo, lapang dada, toleran, ya. Nah, barakallahu supaya orang-orang itu tidak lari dari kita, ya, supaya senang dengan kita. Saya barakallahu. Wallahu taala a'lam bissawab.